semalam hari Sabtu kita sudah bersama-sama mendengarkan kajian kitab Baiquniyah bersama Ustaz Hamdani. Kemudian kita seling kitab akidah yakni Ushul Tsalatsa bersama Ustaz Imam Fikri Hafizahullah. Dan pada sore hari ini kita berkumpul untuk melanjutkan rangkaian program kita dengan membahas tema manhaj dengan kitab Siftul Ra bersama kita Ustaz Ahmad kita. Dan bagaimana yang kami sampaikan di grup, rasanya ini program belajar, maka sangat tidak dianjurkan untuk tidak memegang apabila ada santri atau peserta yang tidak memegang kitab. Jadi bagi yang belum ada, hubungi kami sebagai admin agar kami cetakkan. Kemudian bagi yang kalau yang anak-anak pondok atau mereka dalam bentuk kita isolasi, jadi mungkin tidak terlalu masalah kalau duduknya berdekatan. Bagi kamu yang luar, kalau ingin sedikit menjaga jarak, kami persilakan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Ini sekedar himbauan dari kami panitia. Sudah ready, Ustaz? Depan sudah ready? Tanpa memperpanjangkan lagi kepada Ustaz, kami persilakan dari sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الطلبة، para penuntut ilmu, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita dalam sabda Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang sahih. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti satu jalan dalam rangka menuntut ilmu syar'i, Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Semuanya kita ingin mendapatkan ridha Allah, karunia Allah, memasuki surga Allah. Dan sarana yang paling mudah yang disebutkan oleh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam dengan menyibukkan diri menuntut ilmu syar'i. Sebagaimana kita juga berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita dalam sabda Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang sahih
Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan untuk dirinya, Allah pahamkan dia dalam masalah agama. Hendaklah kita tanamkan pada diri kita bahwasanya salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah tabaraka wa taala adalah menuntut ilmu. Sebagaimana sabda Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam dalam sebuah hadis yang hasan, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Pada pekan yang lalu, ya, siapa di sini yang kosong? Enggak jadi Imam Ahmad, enggak jadi. Seharusnya Ustadz, ya, tapi karena ada satu kegiatan yang lain yang sifatnya mendadak atau saya lupa ada jadwal saya di sini, maka hari ini kita mulai hari pertama. Ilmu syar'i sangatlah penting bagi seorang muslim, karena tanpa ilmu, sebagaimana dikatakan oleh ahli ilmu, di antara pentingnya memiliki ilmu, antum di sini khusus untuk menuntut ilmu, ya, maka fokuskan itu, jangan sia-siakan waktu. Orang yang tidak memiliki ilmu, dia bisa terbunuh. Sebagaimana orang yang tidak memiliki ilmu bisa membunuh orang lain. Antum tentu tahu kisah taubat dalam hadis yang sahih seorang Bani Israel yang ingin taubat setelah melakukan 99 pembunuhan. Dia ingin taubat, menyesal. Dia bertanya ke orang-orang, siapa yang bisa menunjuki dia agar bisa bertaubat kepada Allah. Lalu manusia pada waktu itu menunjuki, mengarahkannya kepada seorang ahli ibadah yang tidak memiliki ilmu. Ibadah semangat tapi tidak memiliki ilmu kondisinya. Maka dia mengatakan, saya telah melakukan ini dan begitu. Artinya menjelaskan kesalahannya, membunuh 99 jiwa. Mendengar kesalahan yang luar biasa tersebut, maka seorang ahli ibadah ini yang tidak memiliki ilmu syar'i dalam menyelesaikan permasalahan, tatkala pemuda ini mengatakan, hal li min taubah, apakah ada kesempatan bagiku untuk taubat? Aku telah membunuh 99 jiwa. Apa jawabannya? La taubata laka. Enggak ada taubat untukmu, besar kali dosamu. Padahal Allah Maha Pengampun. Ya, dan tatkala dia berfatwa tanpa ilmu, maka pemuda ini yang ingin taubat putus asa. Dia lengkapkanlah ahli ibadah itu menjadi korbannya yang ke-100. Lihat bagaimana seorang yang tanpa ilmu, tatkala dia berfatwa, dirinya terbunuh. Tanpa ilmu dia berfatwa, dirinya terbunuh. Sebaliknya, sebagaimana riwayat Abu Daud, sekelompok sahabat melakukan keluar dalam rangka peperangan, dan salah satu di antara mereka terkena lemparan luka di kepalanya. Dan di malamnya dia mimpi basah. Di pagi hari harus salat.
Dia berkonsultasi dengan rekan-rekannya yang juga bukan ahli ilmu. Apakah saya harus mandi atau bagaimana? Enggak ada cara yang lain. Maka teman-temannya mengatakan engkau harus mandi. Tidak ada cara yang lain. Saya tidak kuat, kepala saya ini luka. Engkau harus mandi. Dia pun mandi, meninggal. Lihat bagaimana di sini orang yang berfatwa tanpa ilmu, dengan fatwanya dia malah membunuh orang. Kalau yang tadi dia yang terbunuh. Tatkala sampai berita ini kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam, beliau mengatakan qataluhu wa qatalahumullah. Mereka sungguh telah membunuh orang itu, semoga Allah membinasakan mereka. Lalu Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam menjelaskan bolehnya bertayamum dalam keadaan yang seperti itu. Hadis yang pertama, kisah yang pertama, dia berfatwa tanpa ilmu, dia terbunuh. Hadis yang kedua, dia berfatwa tanpa ilmu, orang lain yang terbunuh. Tidak lepas dari itu kehidupan ini. Ya. Maka tatkala antum diberikan oleh Allah taufik untuk menuntut ilmu syar'i, di mana di antara sebagian manusia yang sebaya antum, rekan-rekan antum yang barangkali ada potensi dan keinginannya untuk menuntut ilmu syar'i, tapi Allah belum memudahkannya, bisa jadi dari keterbatasan dana atau belum ada keluangan waktu dan lain sebagainya, maka hendaklah fursah yang sangat mahal ini antum gunakan sebaik-baiknya di tempat yang mulia ini, yang diberkahi ini, untuk saling bertolong menolong dalam kebaikan dan takwa, menuntut ilmu syar'i, melakukan diskusi-diskusi ilmiah. Ada perpustakaan di sini? Harus ada perpustakaan di sini ya Ustaz Zulfan. Ada perpustakaan insyaallah. Penuntut ilmu harus punya perpustakaan di markas kita ini insyaallah, nanti kita pikirkan bersama. Ya. Minimal ya anak-anak sekalian yang penuntut yang di sini, maksud saya, apa yang kalian pelajari di sini, kitab-kitab yang saya yakin luar biasa di sini itu kalian mungkin di situ kokohkan. Apa ini Manzumah Baiquniyah ini? Siapa yang pentahkiknya? Siapa penelitinya? Ya, siapa? Yang jelas sedikit, gak usah takut. Saya nggak makan orang. Siapa yang punya Salih Manzumah Baiquniyah? Coba mari lihat. Oh, toha enggak ada pensyarahnya, matannya. Ada pensyarahnya tentu. Ya, ada juga. Ala kulli hal, ya, hafal matannya. Matan Manzumah Baiquniyah itu kalian hafal. Begitu juga pelajaran-pelajaran yang lain kalian hafal, kalian baca berulang-ulang dan lain sebagainya. Luar biasa. Kalian ambil manfaat dari para asatizah yang datang kemari untuk menyampaikan ilmu. Ya. Ada Usulus Salasah, ada Manzumatul Baiquniyah, Mustalah Hadis. Ada kita bahas sekarang Sittu Durar min usul ahli al-athar. Ada lagi Umdatul Fiqh. Ya, Umdatul Ahkam, ya. Kitab-kitab yang sahih Bukhari dan Muslim. Luar biasa, ya. Penuntut ilmu harus menghafal, mencatat, meringkas, ya, dibaca berulang-ulang. Para ulama pada masanya ada membaca kitab Fathul Bari itu berulang-ulang. Luar biasa. Mungkin hafalan kita kurang, tetapi dengan seringnya dibaca maka akan menjadi lengket. Ya, begitu penuntut ilmu nakku. Taib. Pembahasan kita berkaitan dengan Sittu Durar min usuli ahli al-athar yang ditulis oleh Syekh Abdul Malik bin Ahmad bin Al-Mubarak Ramadhani Al-Jazairi. Di mana Jazair itu? Ini siapa namanya? Saya tersenantiasa kalau sama anak berinteraksi supaya jangan ngantuk.
Di mana Jazair, nakku? Jazair itu di mana? Hah? Di planet lain ya? Di mana Jazair? Di mana Jazair? Ada yang baca buku ini? Tamam. Kapan diberikan ini kepada anak-anak? Pekan yang lalu. Ada yang udah baca? Belum ada yang baca. Pokoknya tengok-tengok aja ya, lihat. Indah gitu ya. Dibaca. Bisa mau bacanya. Di sini kan ada belajar bahasa ya. Ada belajar bahasa kan? Ada Ustaz belajar bahasa? Ada bahasa. Baca bukunya. Ya. Di mana Aljazair? Di mana Aljazair? Hah? Di Afrika. Gitu ya. Di sana ada ulama Ahlussunnah yang luar biasa pada masanya, Ibnu Badis. Dan saya ini menyebutkan beberapa di dalam. Ibnu Badis luar biasa, rahimahullah. Ya. Dan ini akan kita bahas kitab yang sangat luar biasa ini, yang asalnya adalah gabungan dari kitab Madarikun Nazar. Ya. Kita lihat dulu judulnya, coba baca. Satu orang di antara antum baca dulu judulnya. Ini yang nulis, coba. Yang nulis, baca dulu judulnya. Jangan nanti, karena terkadang dalam beberapa penuntut ilmu, teman-teman antum itu di Ulunuha, kalau saya tanyakan dalam sebuah ujian, sebutkan judul buku dan penulis dari buku yang antum pelajari, ya, tentu dalam bahasa Arab, ini bahasa saya, ya. Sebutkan judul buku dan pengarangnya dalam mapel ini, kan gitu ya. Yang kalian pelajari udah setahun dipelajarinya, nggak tahu dia judulnya, nggak tahu dia siapa pengarangnya. Penuntut ilmu nggak boleh seperti itu. Penuntut ilmu harus mengenal kitab, harus akrab dengan kitab, harus memiliki perpustakaan minimal digital. PDF udah banyak sekali pada zaman sekarang ini. Coba satu orang baca dulu. Nah, baca. Ini siapa? Siapa nama antum? Pito. Nah, baca. Apa judulnya? Situ Duror. Nah, min usuli ahli al-athar. Situ Duror. Durroh, mutiara. Sudah? Cuma di sini situ duror, 6 pilar atau 6 mutiara, itu secara bahasa. 6. Min usul ahli al-athar, dari pokok-pokok keyakinan ahlul asar. Usul jamu asl. Kalian belajar dalam, ada tadi saya lihat kitab usul fikih. Al-aslu atau usul ma yubna alaihi ghairuhu. Ya kan? Sesuatu yang dibangun di atasnya selainnya. Jadi kita sedang membahas pondasi ini. Nih, supaya kokoh bangunan kita ini, pondasinya harus kuat. Itu namanya usul. Apakah usul cuma ahlul athar? Apa ini maksud dengan ahlul athar? Humul ladina ya'budunallaha bil athar atau bil adillah. Mereka adalah orang-orang yang menyembah kepada Allah dengan dalil. Inilah judul buku kita ini. Ya. Orang-orang yang menyembah Allah dengan dalil namanya al-athari. Ahlul athar. Jadi dia tidak beribadah langsung. Ada dalilnya enggak ini? Nanti kita bahas al-ikhlas masalah itu, karena beribadah, salat harus kepada Allah dan caranya sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ya. Baik. Kalau begitu, Pak Ustadz, apakah cuma 6? Apakah cuma 6 pondasi keyakinan ahlus sunnah, ahlul athar? Tidak. Beliau hanya membatasi 6. Syekh Abdul Malik Ramadan Al-Jazairi ini. Ada banyak lagi, ratusan, ribuan pondasi setelah dikeluarkan furu'nya, takhrij namanya, takhrij usul. Dikeluarkan dia, nanti kalian pelajari insyaallah kalau kalian melanjutkan studi pada yang lebih tinggi. Ada namanya takhrij, mengeluarkan satu pendapat dari pondasi pendapat.
Ya, usul. Oleh karena itu ada kitab Syarah Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa yang mengarangnya? Pokoknya kitab-kitab yang saya tulis nakku, yang saya sebutkan, coba kalian catat itu. Buka bukunya. Ya Allah, buka bukunya. Mana? Buka bukunya. Kita belajar. Buka buku. Buka bukunya. Nah, Syarah Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa penulisnya? Al-Imam Al-Lalikai. Mazhabnya Syafi'i. Jadi kalau ada macam-macam, kami Asy'ari, kata orang Syafi'i, kita bisa adu argumen lah dalam masalah itu. Kita bisa berikan siapa-siapa ulama Syafi'i yang mengikuti para sahabat. Bahkan buku kitabnya sebagai salah satu rujukan di dalam mazhab, di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dikatakan sini Syarah Usul I'tiqad, usul pondasi 8 jilid digabungkan jadi 4 jilid. Enggak tipis seperti ini. Berarti banyak sekali pondasi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Atau barangkali yang segini dia, tipis, bakal lebih tipis lagi kalau hanya matanya doang. Apa namanya? Usulus Sunnah. Siapa yang menulis? Muhammad bin Abdul Wahab. Itu Usulul Iman. Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Usulus Sunnah. Mulai dari awal sampai akhir adalah pondasi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dikatakan Usulus Sunnah. Karena pada masa zaman dahulu keyakinan atau akidah itu dinamai dengan apa? As-Sunnah. Islam dinamakan dengan apa? Sunnah. Lihat apa yang dikatakan oleh Imam Al-Barbahari. Al-Islam wa Sunnah. As-Sunnah wal Islam. Ya. Oleh karena itu, untuk mendudukkan makna sunnah, jangan sempat keliru. Ada sunnah dalam pemahaman, dalam dari sisi ilmu akidah, yaitu disebut dengan at-tauhid. Sunnah, tauhid, akidah adalah bagian dari nama disiplin masalah tauhid. Ada sunnah dalam masalah mustalah ilmu hadis nanti, dalam definisi hadis. Sunnah namanya ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. Tulis nakku, nanti antum enggak penghafal kelas berat kayaknya ini ya. Nanti enggak paham. Sunnah dalam pengertian akidah, ya, itu as-sunnah dipahami dengan makna akidah. Ada sunnah di kalangan mustalah hadis. Nanti antum belajar itu dalam Manzumatul Baiquniyah 34 bait syairnya itu. Hafal itu nakku. Ya, ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin taqririn aw sifatin. Datang ahli usul fikih yang antum belajar al-usul binil usul itu. Ada juga definisi sunnah di situ, tetapi sifat dikeluarkannya karena al-ahkam at-taklifiyah, hukum pembebanan syariat dari wajib, turun sunnah, haram, turun makruh, mubah, itu diambil dari perkataan, perbuatan dan takrir Nabi kita. Oleh karena itu adat istiadat dikembalikan kepada al-urf, sehingga pakaian Rasulullah tidak jadi sunnah bagi kita. Cara makan mereka tidak jadi sunnah bagi kita. Ada apa yang mereka makan, itu kembali ke al-urf. Itu pengertian sunnah dari sisi usul fikih. Ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takrir. Lalu dari sisi ahkam taklifiyah ada namanya sunnah lagi, yang disebut dengan apa? Mustahaf atau an-nafil.
yang diamalkan mendapatkan pahala, seandainya ditinggalkan pun tidak mendapatkan iqab. Artinya dari sini ya tulab harus kita tahu menempatkan makna sunnah itu, karena harus kita bedalah dari sekarang ini ya, harus terbedakan antara penuntut ilmu dengan orang awam. Jangan sempat nanti dikatakan kan sunnah doang kata orang awam. Ya lihat dulu apa ini masuk dengan sunnah. Apa yang dikatakan orang dengan sunnah. Kan gitu ya. Jenggot sunnah yang wajib, pasti bingung. Ya nanti jenggot itu kan sunnah doang. Ah kan gitu ya. Jenggot sunnah yang wajib. Sunnah maksudnya ada keterangannya dari Nabi SAW. Berarti melihara jenggot bukan bid'ah. Sebagai lawan dari bid'ah itu sunnah. Hukumnya bagaimana? Wajib. Lihat dalilnya. Dalilnya perintah. Kaidah dalam ilmu usul, al-aslu fil amri lil wujub. Memelihara jenggot berarti wajib. Sunnah yang sunnah, sunnah yang wajib. Insyaallah ma'amururi zaman ya, disertai dengan berlalunya waktu, tekunnya antum belajar, insyaallah antum akan memahami hal-hal yang seperti ini. Judul sudah kita baca, jadi jangan lupa Sittu Durar min usuli ahli al-athar, Syekh Abdul Malik Ramadan Al-Jazairi. Itulah penulisnya. Sudah. Baik. Baik. Karena ini mulazamah bukan kajian umum, saya ingin ada yang membaca ini. Membaca. Mulailah dari sini. Baca anakku. Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Awalnya. Kita baca dari awal kitab. Halaman 5. Saya enggak tahu di berapa halaman antum itu. Awalnya. Kenapa dia menulis kitab ini? Dari awal kita lihat. Iya. Kenapa? Dalam memahami satu kitab, ya, memahami kitab, kita harus lihat muqaddimahnya, pendahuluannya. Dari situ nanti kita akan lihat kenapa si penulis menulis buku itu. Atau kalau dia membuat rumusan-rumusan tersendiri, akan kita ketahui di muqaddimahnya, sehingga kita tidak salah memahami dalam memahami istilah yang ada di buku itu. Contoh, muttafaqun alaih. Istilah muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Pernah mendengar ini? Hah? Di mana didengar? Barusan ya kan? Barusan didengar. Apa artinya? Bukhari dan Muslim. Betul. Kalau kita membaca karyanya Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Nuqatul Fikr di situ kan? Ya, seperti kitabnya Bulughul Maram dan lain sebagainya. Yang muhim ini adalah istilah yang dipakai oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan sejumlah ulama. Tetapi mazhab Syafi'i, Al-Imam Al-Baghawi dalam Misbahus Sunnah, Al-Imam Al-Baghawi dari mazhab Syafi'i juga, tetapi akidahnya akidah yang sangat bagus. Akidahnya akidah salaf. Dia juga menggunakan istilah muttafaqun alaih. Tetapi yang diinginkan apa? Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Ahmad. Oleh karena itu, itulah pentingnya kenapa kita memahami muqaddimah, pendahuluan dari sebuah kitab. Ya. Baik, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif hafizahullah. Qala muallif hafizahullah. Hafizahullah. Baik, terus. Tamhid. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Nah, ini namanya apa? Khutbatul hajah. Dan Imam Al-Albani rahimahullah memiliki satu risalah kecil dalam masalah ini, namanya Khutbatul Hajah, dan beliau telah mentakhrij, mengeluarkan seluruh hadis yang berkaitan dengan khutbatul hajah. Ya, kitabnya tipis, ya. Amma ba'du. Terus ada yang lebih? Siapa yang mumpuni di sini? Taman, baca coba. Enggak usah pakai ilmu tajwid. Ilmu tajwid dalam Al-Quran. Faqad iktaraha. Faqad iktaraha. 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 Alayya. Ba'du min man ittala ala kitabi. Taib. Antum mempelajari bahasa Arab di sini udah jilid berapa? Jilid 1. Hah? Baru mulai. Udah saya yang baca. Faqad iktaraha alayya ba'du man ittala ala kitabi. Madarikun nazar fi siyasah baina at-tatbiqat asy-syar'iyyah wal infi'alat hamasiyah, ini judulnya. Sebagian orang yang telah membaca kitabku, judulnya Madarikun nazar fi siyasah baina at-tatbiqat asy-syar'iyyah wal infi'alat al-hamasiyah, ya sudah diterjemahkan oleh Ustazuna Abu Ihsan, ya. Ada itu pustaka Imam Bukhari pada awalnya, 2 jilid itu. Kemudian dilarang. Biasa itu dakwah. Tapi diterbitkan kembali. Nah, saya enggak, setelah itu enggak diterbitkan lagi. Ya. Pandangan tajam, ya. Pandangan tajam terhadap politik, begitu kurang lebih judulnya. Sebagian orang yang telah membaca kitabku Madarikun Nazar mengusulkan, ya, an astalla minhu madkhalahu alladhi dhamanathu usulan sittatan li ahli sunnah, ya, agar aku memisahkan bagian terdepannya, berarti yang awalnya maksudnya ini. Jadi ini kitab yang berada di hadapan kita ini adalah bagian awal dari kitab Madarikun Nazar itu. Madarikun Nazar, ya. Pernah lihat bukunya itu? Pernah lihat bukunya? Ada enggak di belakang ini? Ini dia. Atau pekan depan saya baca, ya. Paling tidak lihat bukunya pun bisa. Pekan depan saya baca. Saya bawa, insyaallah. Saya bawakan antum lihat. Lihat aja dulu. Oh, ini bukunya kan gitu. Saya pisahkan yang bagian depannya karena begitu penting, ya, sangat pentingnya, ya, mempermudah. Ya, mempermudah karena itu bagian asas. Karena setelahnya itu berkaitan dengan masalah taksis. Yang awal itu am, lalu belakangnya itu taksis, pengkhususan pembahasan masalah politik, dan itu pun berkaitan dengan Jazair, kan gitu. Tetapi awalnya itu bersifat umum. Sehingga kalau begitu, coba pisahkan yang umum ini agar faedahnya menyebar lebih luas. Ya. Yang dikandung oleh yang mengandung, ya, 6 dasar, 6 pokok untuk ahli sunnah. Oleh karena itu dikatakan ahli asar, karena ahli sunnah adalah ahli asar. Mereka adalah yang menyembah kepada Allah dengan dalil, ya, dengan dalil, itu ahli sunnah. Oleh karena itu kalau ada yang mengatakan kami ahli sunnah tapi dalam prakteknya melakukan bid'ah, itu bukan ahli sunnah, sekedar hanya klaim, ya, sekedar klaim. Kita tidak boleh begitu, nakku. Harus sesuai dengan apa? Dengan ucapan dan juga dalam penerapan kita terhadap ucapan tersebut. Wa an yufrida bi musannafin latifin, dan agar dituliskan, ya, dengan karya yang sederhana, yakunu nasratan ta'rifiyatan liman hadis salaf, sebagai bentuk lembaran
pengenalan terhadap manhaj salaf, metode beragamanya kaum salaf saleh dari kalangan sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai sekarang. Bima la yas'ahadan ikhtilaf alaihi, yang tidak diperkenankan seorang pun menyelisihi manhaj tersebut. Jadi kita tidak boleh menyelisihi manhaj salaf. Ya kan? Kita mengatakan kami mengikuti manhaj salaf, tapi diselisihi. Ya? Famakastu, lalu beliau mengatakan, Syekh famakastu sanawat la af'al syai'an. Ya? Tapi aku berdiam diri berapa tahun lamanya tanpa melakukan apapun. Artinya adalah usulan sebagian para penuntut ilmu agar bagian terdepan dari kitabnya Madarikun Nazar itu dibuatkan dengan dengan karya tersendiri, tidak dilakukan oleh Syekh ini langsung. Dia tunggu, tidak melakukan apa-apa, ya. Kenapa? Lalu dia katakan alasannya, rajaan an usiba mimman huwa aqdar alaihi minni kifayata mu'natihi, ya, dengan harapan, ya, dapat menentukan siapa orang yang lebih mampu dari diriku. Nah, ini tawadhu, lebih mampu, ya, yang lebih mampu dariku, ya, yang dia mampu mengeluarkan atau membuat karya tulis tersendiri yang lain, enggak mesti sesuai dengan kitab itu. Ya, kifayata mu'nah, yang mencukupkan beban. Artinya kan sebuah pertanggungjawaban beban yang ada pada beliau, supaya bagian terdepan dari buku dia itu dipisahkan, dibuat karya tersendiri. Beliau enggak, tunggu dulu, mana tahu ada para penuntut ilmu yang lebih mampu dari beliau itu untuk membuat hal yang seperti itu. Ya, li'annani alimtu anna nukhbatan min talabatil ilm, karena aku mengetahui, kata beliau, para penuntut ilmu yang berkualitas, al-muwaqqarin, yang terpandang, qama bi syarihaha fi ba'di al-aqtar islamiyah, karena telah menjelaskan, ya, bagian terdepan dari karya beliau ini di sebagian penjuru negeri-negeri Islam, termasuklah di negeri kita ini pada masanya, ya. 2004 itu, ya. Kalau di sini itu di Masjid Dakwah Usul tahun 2004 kurang lebih, atau 2003, ya. Lalu beliau mengatakan, falamma istadda alaihi ilhah, tetapi tatkala, ya, desakan itu semakin kencang, la siyama mimman la yasa'ani radduhu, terutama dari orang-orang yang tidak mungkin aku tolak. Datang itu, ya, datang saran atau permintaan itu dari orang-orang yang tak mungkin aku tolak, ya. Maka beliau mengatakan, ista'antu billah, aku memohon pertolongan Allah, wa akhrajtuhu kama huwa, dan aku keluarkan sebagaimana yang kalian lihat ini, ya, ma'asyai'in minal idah, disertai dengan sedikit penjelasan. Berarti setelah beliau keluarkan dari asalnya, beliau berikan penjelasan lagi tambahan. Waqad kanat fi sulbil kitab al-musamma' lah kama yali, ya. Usul atau pondasi yang 6 ini yang beliau sebutkan itu ada di inti kitab yang disebutkan di atas judulnya, maksudnya adalah Madarikun Nazar, ya. Urutannya sebagai berikut. Pertama dikatakan al-aslul awal, pondasi yang pertama, ya, at-tariq wahid, jalan itu hanya satu. Pondasi yang kedua, tariqul kitab wa sunnah ala fahmi salafis salih, jalan metode kitab dan sunnah sesuai dengan pemahaman salaf as-salih, ya. Kemudian al-aslul salih nailul su'dadu bil ilm, memperoleh kemuliaan dengan al-ilmu. Antum kalau mau mulia, al-ilm. Islam ini kalau jaya dengan apa? Al-ilmu. Kenapa? Al-ilmu memberikan dampak pada iman. Oleh karena itu dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, al-imanu yazidu wa yanqus. Salah satu untuk menambahkan, untuk menaikkan iman itu dengan cara apa? Menuntut ilmu. Oleh karena itu kekuatan kaum muslimin itu tidak mutlak berada kekuatan otot atau persenjataan, tetapi pada kuatul iman. Mana bukti? Kalau kita melakukan penelitian, sudah,
siapa yang paling banyak melakukan salat malam? Atau kita lihat siapa yang banyak melakukan salat malam? Siapa lebih kokoh melakukan salat malam? Orang yang lebih berusia dari kita atau para pemuda yang jumlah juga banyak? Kalau kita lihat, cek misalnya orang-orang yang barangkali ya, yang lebih berusia mampu dia melaksanakan salat malam daripada para pemuda yang secara otot dia kuat, tetapi untuk salat malam saja dia pun enggak mampu. Ya? Begitu juga kalau dalam sejarah antum melihat bagaimana perang Mu'tah, 200.000 melawan sekitar 30.000, sebenarnya enggak seimbang. Meskipun tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang pada waktu itu. Yang jelas secara logika ini bisa remuk itu yang sedikit itu, tapi tidak begitu keadaannya. Ya? Baik. Kemudian al-asl rabi' simamul amani minal kufri wal hazimah bittiba'il kitab wa sunnah. Benteng pengaman dari kekafiran dan kekalahan itu dengan mengikuti Alkitab, Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau kita ingin ya itu aman ya dari kekafiran dan kekalahan, itu harus berpegang teguh kepada Alkitab dan apa? As-Sunnah. Ambil masuk Sunnah di sini. Tadi saya sebutkan Sunnah. Banyak artinya apa Sunnah? Yang dimaksud Sunnah di sini adalah Sunnah sebagai lawan dari bid'ah. Ya, sebagai lawan dari bid'ah. Berarti Sunnah dalam pemahaman bisa masuk akidah, bisa masuk secara mustalah hadis, bisa masuk usul. Kemudian aslul khamis ar-raddu 'alal mukhalif min amrir ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Membantah orang yang menyelisihi, ya, orang yang menyelisihi dari kebenaran, menyelisih kebenaran, termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Oleh karena itu menjelaskan penyimpangan, membantah kesesatan, bukan bentuk sebagai apa? Cari-cari kesalahan orang lain. Sebagaimana dikatakan, kita kerjanya cari-cari kesalahan orang lain. Oleh karena itu sebagian yang berpenampilan mengikuti sunnah, mereka memiliki satu doktrin. Doktrinnya itu diajarkan kepada seluruh pengikutnya. Apa itu? Tidak boleh membaca karya-karya bantahan. Yang di belakang hari dikenal dengan nama Sururiyun. Muhammad Surur, Zainal Abidin. Salah satu pondasi mereka itu tidak boleh membaca karya-karya bantahan. Tidak boleh menyebutkan membaca karya-karya bantahan. Tanpa bantahan para ulama pada masanya, tanpa Al-Imam Syafi'i, kita enggak tahu bagaimana kesesatan Bisri Al-Marisi. Kalau bukan karena bantahan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terhadap Al-Bakri, ya, dalam kitabnya Al-Istighasah fi Raddi 'alal Bakri, 2 jilid atau 1 jilid sesuai dengan cetakannya. Tulis itu nak aku, antum ketawa ini. Tulis, penting. Kalau seandainya memungkinkan saya bisa bawa kemari kitabnya, tapi nggak mungkin bawa truk nanti saya kemari, kan nggak mungkin. Dalam kitab Syiar A'lam Nubala berapa jilid? Nggak tahu. Berapa jilid? Ada nama kitab Syiar A'lam Nubala. Siapa penulisnya? Al-Imam Az-Zahabi. Al-Imam Az-Zahabi. Apa mazhabnya? Mazhabnya apa? Mazhab Syafi'i. Siapa gurunya? Ibnu Taimiyah. Luar biasa kita ini. Mazhabnya Syafi'i, gurunya Ibnu Taimiyah. Mazhab Hambali, meskipun bukan dari kalangan yang fanatik mazhab. Dia memiliki kitab Mustalah Hadis. Nanti tanya Ustaz Arifi Hamdani, enggak usah saya komentar semua ya. Karya yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi. Beliau memiliki kitab dalam ilmu Mustalah Hadis karena beliau adalah termasuk ulama jarh dan ta'dil. Karyanya Syiar A'lam Nubala. Ya, para ulama mengatakan kalau bukan karena
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membantah Al-Bakri dalam kitabnya Al-Istighasah fi Raddi Al-Bakri. Kita enggak akan kenal siapa Al-Bakri ini. Oleh karena itu Imam Az-Zahabi membawakan biografi Al-Bakri cuma 2 baris. 1, 2 selesai. Kenapa? Enggak terkenal. Cuma karena keyakinannya yang sangat parah dan mengajak manusia untuk mengikuti keyakinannya itu. Apa keyakinannya? Namanya istighasah. Meminta pertolongan kepada mayat, orang yang sudah meninggal. Kekafiran yang nyata. Dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Orang-orang bertanya, siapa Bakri ini? Kitab-kitab biografi ternyata cuma 2 baris yang dibawakan oleh, atau 3 baris dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi. Az-Zahabi kalau membawakan biografi itu lengkap, nasabnya, siapa muridnya, siapa gurunya, dari siapa dia mengambil hadis, apa karya tulisnya, pengetahuan yang luar biasa. Tapi giliran Bakri kecil sedikit. Menunjukkan demikianlah para salaf menjaga agama ini. Oleh karena itu pada masanya muncul Qadariyah. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar membantah Qadariyah. Dia mengatakan Allah tidak mengetahui sampai sesuatu itu terjadi, di antara keyakinannya. Dan ini adalah bagian dari kekafiran dalam rububiyah. Sehingga para ulama membantahnya lagi. Di antaranya Imam Al-Bukhari. Apa karya Imam Bukhari? Nggak tahu saya Ustaz. Apa karya Imam Bukhari? Aduh, kami kan di sini Ustaz. Wawasan kami tak ada. Kami di sini aja. Lingkungannya segini aja. Mana dia? Ada absen di sini, absen penuntut ilmu. Pekan depan letak sama saya. Saya tanya sesuatu. Absen yang sini maksud saya. Saya ingin antum itu kayak Kopassus. Yoh, gawat ini. Kayak Kopassus. Latihannya keras. Umat menanti antum. Ada yang mau ke Brastagi nih, ngawani Ustaz Brastagi. Luar biasa, ini butuh dakwah. Nunggu kami ini, bentar bisa meninggal. Ya bisa, bukan menjadi jaminan bahwasanya orang yang lebih muda nanti lebih lama meninggal, ya enggak juga. Ya, Sahihul Bukhari. Dia juga memiliki satu kitab yang berjudul Khalqu Af'alil Ibad, makhluknya perbuatan hamba. Membantah Qadariyah pakai sanad nakku. Makanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu pakai sanad. Itu ciri-ciri akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dibantah Qadariyah Khalqu af'al al-ibad. Oleh karena itu sering kita katakan, kalau kita tahu bahwasanya perbuatan kita makhluk, Allah tak butuh sama makhluk. Kalau Allah tak butuh sama makhluk, Allah tak butuh sama ibadah kita. Kalau Allah tak butuh sama ibadah kita, ngapain kita berkreasi di situ? Kalau kreasi itu, kalau orang butuh, contoh perusahaan, iya kan? Nggak mau tahu lah saya. Kalian kan sales. Gimana caranya yang jelas ini nanti penjualan tahun depan harus sekian. Caranya terserah kalian. Kenapa? Dia perusahaan butuh sama ini makhluk. Berkreasilah situ sales. Kan gitu. Allah tak butuh sama kita, tak butuh sama perbuatan kita. Untuk apa kita berkreasi dalam ibadah? Seandainya sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tidak membuat kekuasaan Allah makin luas. Tidak, Allah maha besar dalam segala hal. Kita hanya diuji. Nah, yang nanti kita bahas pada al-aslu al-awwal nanti yang ditambahi oleh Syekh ini. Maka kitab yang luar biasa ini. Maka demikianlah sehingga diminta kepada Syekh itu untuk menyendirikan pembahasannya. Tidak benar juga kalau ada orang mengatakan menyibukkan diri membantah orang bisa membuat hati qaswatul qulub, misalnya hati keras. Itu pendapat siapa itu?
menyelisih kaum salaf. Ya. Dan juga betul, memang tidak pula itu saja kerjaan kita, enggak. Ya, semuanya diletakkan pada tempatnya. Kemudian yang terakhir at-tasfiyah wat tarbiyah. Nah, ini asal yang keenam ini juga sudah menjadi sebuah kitab ya. Baik yang dikarang oleh Al-Albani sendiri, ada kitab at-tasfiyah wat tarbiyah, ada juga dikarang oleh muridnya Syekh Ali Hasan ya. Summa badali an udifa ilaiha aslan akhar. Jadi asalnya setelah beliau mengeluarkan yang ini, yang 6 ini, kemudian beliau teliti lagi, maka beliau katakan tampak pada diriku agar aku menambahkan kepada asal ini, kepada usul ini, pondasi ini, ya satu pondasi yang lain. Ya, ala wa huwa ikhlasuddin lillah, yaitu yang berkaitan dengan ikhlas, mengikhlaskan agama ini hanya kepada Allah. Ikhlasuddin lillah. Oleh karena itu ada karya tulis yang berjudul Ad-Dinul Khalis. Dinu Al-Khalis, 3 jilid, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Siddiq Hasan Khan. Syekh Siddiq Hasan Khan. 3 jilid, Dinu Al-Khalis. Ya. Ikhlasuddin lillah. Mengikhlaskan agama ini hanya kepada Allah. Li'annahu aslul usul, karena mengikhlaskan agama kepada Allah ya bagian dari pokok yang paling pokok, intinya. Kemudian beliau mengatakan wa adrajtu al aslar rabi. Nah, supaya tetap 6, di kitab itu kan 6. Lalu Syekh melihat setelah dibaca ulang, diteliti, beliau menginginkan supaya ditambah al-ikhlasuddin lillah, karena itu di kitab asalnya enggak ada. Yang ada adalah at-tariqul wahid. Lalu beliau mengatakan wa adrajtu al-aslar rabi. Al-adraj nanti antum pelajari juga masalah mudraj dalam ilmu mustalah hadis, ada di Baiquni itu. Ya. Wal mudarajatu fi hadithi atat fi alfadhi ba'du ruwati tasalat, kurang lebih begitu. Nanti antum pelajari juga ya. Mudraj dimatakan wa adrajtu, aku masukkan ya asal yang keempat. Apa yang asal keempat? Apa yang asal keempat? Ada sih, tinggal antum baca lanjutannya. Simamul amal minal kufri wal hazimah bittiba'il kitab was sunnah. Ya, benteng pengaman dari kekafiran dan kekalahan adalah dengan mengikuti kitab dan sunnah. Tahtal asli salis, digabungkannya ya menjadi di bawah pokok yang ketiga, itu nailu su'dadi bil ilm, mendapatkan kemuliaan dengan ilmu. Nazran, mengingat likaunihi thamaratul lahu, bahwasanya asal yang keempat itu adalah buah atau hasil dari asal yang ketiga. Jadi nailu su'dadi bil ilmi ya akan mengakibatkan apa? Memperoleh kemuliaan dengan ilmu. Dampaknya nanti apa? Ya, akan aman dari kekafiran ya, dan juga dari kekalahan dengan mengikuti Alkitab dan sunnah. Karena kita tidak akan tahu ya yang mana hak, yang mana batil, kecuali dengan apa? Al-ilm. Ala ma asyara alayya ba'dul fudala, sebagaimana yang telah diisyaratkan kepada saya ya sebagian tokoh terkemuka, sehingga hasilnya sebagai berikut. Ini yang ada di buku yang ini. Jadi ini yang buku yang setelah dipisahkan ya dari buku yang sebelumnya Madarikun Nazar, maka urutannya disebutkan al-aslul awal, pondasi yang pertama ikhlasuddin lillah, pondasi yang kedua tariqul wahid, pondasi yang ketiga tariqul kitab wa sunnah ala fahmi salafis saleh, pondasi yang keempat nailu su'dadi bil ilm, pondasi yang kelima raddu al mukhalif min al amri bil ma'ruf wa nahy anil munkar, pondasi yang keenam at-tasfiyah wa tarbiyah. Tasfiyah, memurnikan ajaran-ajaran Islam dari hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan Islam, dan ini memasuki berbagai disiplin ilmu. Akidah apalagi setelah masuknya ilmu mantik dan ilmu kalam. Coba kita sebagian di negeri-negeri kita ini
Ilmu akidah dikatakan apa? Ilmu kalam, ya kan? Ilmu kalam. Antum belajar kalau ilmu kalam dibuat. Wa tarbiyah, mendidik kaum muslimin, ya, mendidik kaum muslimin dengan ajaran Islam yang murni, tanpa dicampuri atau dimasuki oleh adron syirk, kekotoran-kotoran kesyirikan ataupun bid'ah. Lalu waqad kuntu katabtu hadhil usul li'ardi manhaj al-sunnah wal jamaah alladhi hum ashabul hadis wa tabi'ul athar wa salafiyun. Dan aku telah menulis pondasi-pondasi ini untuk memaparkan manhaj ahlu sunnah wal jamaah, di mana mereka itu adalah ashabul hadis, orang-orang yang mengikuti hadis. Oleh karena itu ada kitab yang berjudul apa? Yang berkaitan dengan hadis, yang ditulis oleh Imam As-Sabuni. Saya pun agak lupa namanya. Nanti kita ingatkan kalau apa. Wa atba'il athar as-salafiyun, dan pengikut athar, dan disebut dengan apa? As-salafiyun. Dzalika al-madhhab alladhi yanbaghi at-tarkis alaihi fil qiyam ala nafsi bil qist. Ya. Itu adalah manhaj, ya, maksudnya adalah manhaj salafus saleh yang harus fokus padanya dalam melaksanakan keadilan baik terhadap diri sendiri, wada'watun nas ilaih, dan mendakwahkan manusia kepada manhaj ini, li'anna bihi, karena dengan manhaj inilah bayana ahluhu ghairuhum minal mukhalifin, jelaslah orang yang mengikuti athar dari orang-orang yang menyelisihi mereka. Dari dengan manhaj salaf ini kita bisa mengetahui mereka mengikuti athar, dan si fulan mengikuti manhaj fasid atau bid'ah. Ya. Walamma wa bihi banu sarha hadad din azizan syamikhan fi uliya'i. Ya, dan dengan manhaj ini juga, ya, mereka bangun istana megah, istana agama ini, ya, yang menjulang tinggi, yang dengannya lah, dengan manhaj ini agama ini akan kokoh. Walamma ra'aitul mukhalif qad zalama hadzal mad zulman balighan. Tatkala aku melihat orang-orang yang menyelisih manhaj ini, ya, telah menzalimi manhaj ini dengan penzaliman yang luar biasa, wa atfa alaihi minasyana'ati libasan sabiqan, dan mereka apalagi perbanyak umpatan-umpatan, ya, yang dijadikan pakaian, ya, yang dijadikan sebagai sarana pakaian mereka sebagai berdakwah. Umpatan-umpatan itu, bantahan-bantahan terhadap manhaj salaf, tetapi bantahannya tidak ditegakkan di atas dalil, penuh dengan kedustaan. Oleh karena itu Syekh Rabi' Al-Madkhali hafizallahu taala mengatakan, tatkala beliau itu membantah Sayyid Qutb, karya-karyanya, ya, karya-karya Sayyid Qutb, yang di kemudian hari para pendukung Syekh Sayyid Qutb rahimahullah membantah kembali Syekh Rabi' Al-Madkhali, ya, artinya adalah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sekarang tinggal di Mekah, karena sakit beliau tinggal di Mekah. Beliau mengatakan apa? Semua yang muncul dari mereka adalah kedustaan. Oleh karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh berdusta dalam masalah dakwah, apa adanya. Oleh karena itu kajian-kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah, kajian-kajian sunnah terbuka, nggak ada kajian di bawah tanah, terbuka, nanti terbuka itu jelas di mana-mana. Kalau lagi nggak pandemi, kajian-kajian dibuka, semua terserah mau lihat di saran-saran komunikasi bebas, nggak ada istilahnya malam hari di bawah tanah rahasia takiyah, nggak ada dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. A, B, B, Anda suka lanjut, kalau nggak ada masalah.
hatta tawara nuruhu bihijabin amman lam ya'khud minal ilmi binisab. Sampai apa? Cahaya manhaj ini tertutupi oleh tirai-tirai yang mereka lakukan itu, ya, dari orang-orang yang belum mengambil ilmu dengan benar. Artinya bagaimana maksudnya? Maksud saya ini adalah tentu orang-orang yang baru ini, misalnya ada orang baru-baru mengenal sunnah, ya, ini dia belum mampu membedakan, bisa memilah-milah perkataan atau karya-karya ilmiah, ya, dengan perkataan-perkataan hiasan-hiasan dari orang-orang lain, dia masih bisa terpengaruh. Apalagi yang belum ikut kajian. Makanya tatkala dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kenapa dimusuhi hampir di seluruh dunia? Karena sana'at ini umpatan-umpatan, dusta-dusta, dan ini yang beredar, akhirnya al-haq tertutupi. Orang awam yang tidak bisa menilai mana yang hak, mana yang batil. Khususnya misalnya di negeri kita ini, karena Asy'ariyah yang tersebar luas, maka orang melihat itu dari sisi Asy'ariyah, ya nggak nyambung. Ya. Oleh karena itu penting bagi penuntut ilmu untuk mempelajari masdar talaqi inda ahlu sunnah wal jamaah, sumber pengambilan hukum baik dalam masalah akidah, masalah muamalah, fikih dan seterusnya, Al-Quran dan Sunnah. Dan ada karya tulis dalam masalah ini oleh yang ditulis Profesor Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Akal, guru besar ilmu akidah Muhammad bin Saud Al-Islamiyah di Riyadh. Dan juga gak ada masalah antum membaca, kalau nanti ada kemampuan, membaca Masdar Talaqi Inda Asy'ariyah, sumber pengambilan hukum di kalangan Al-Asy'ariyah, ya, oleh Syekh Abdullah bin Ibrahim. Itu sebetulnya risalah ilmiah dia untuk menyelesaikan program doktorat. Luar biasa, ya. Intinya adalah penuntut ilmu harus akrab dengan karya-karya para ulama, sehingga bisa dia banyak mengambil referensi-referensi untuk memperkuat kemampuan ilmiah. Azamtu ala isdadin nus linnas amah. Lalu aku bertekad untuk menyampaikan nasihat kepada manusia secara umum, walil mukhalif khasah, dan untuk orang yang menyelisihi secara khusus. Jadi dakwah ini bukan untuk kita saja, tetapi untuk seluruh manusia. Ada pertanyaan kepada saya masuk, misalnya kemarin saya lupa juga, kok Ustadz si fulan, lupa saya orangnya, tapi inti yang dia sampaikan itu adalah seorang ustadz sunnah yang mendakwahkan sunnah, mengisi kajian di mana kaum pria dan wanita masih campur artinya pria wanita, kan gitu. Bolehkah itu kita berdakwah? Apakah kita buat peraturan langsung, saya akan datang pada kalian, kalau kalian pisah-pisahkan begini, orang nggak paham. Pelan dakwah itu, ya, kita harus melihat kondisi. Baru di saat kita mengisi kajian baru kita jelaskan. Sama artinya yang juga sampai kepada saya, ini permasalahan juga. Sebagian wanita yang menghadiri kajian ibu-ibu ummahat, suaminya kebetulan ngadu. Hari itu pertama saya bawa istri saya, dan hari itu pula terakhir dia mau ikut kajian. Kenapa rupanya? Karena orang melihat pakaiannya. Dia datang masih pakaian segitiga, pakai celana mungkin, ya. Wanita-wanita sekarang kan begitu. Nah, kita komunitas yang dikira pakaiannya sudah syar'i, ya, saya mengucapkan salam pun tidak dilihat, saya sendirian diajak bicara pun tidak, kata dia. Ini kajian apa sih, kan membingungkan orang. Ini kesalahan mad'u, kesalahan para penuntut ilmu. Nggak boleh eksklusif. Kayak antum, ya, pulang ke rumah tentu menjaga pergaulannya, tetapi langsung, oh ini nggak boleh, ini nggak boleh. Itu harus sesuai dengan tahapan-tahapan. Karena kita berdakwah, ya.
Kalau kita ingin seperti kita langsung orang, kita sendiri masih perlu diperbaiki. Ya. Ini jauh kita lihat masyarakat kita beraneka ragam, ya. Kita kembali ke kitab. Wa hadzal akhir, maksud beliau adalah jenis yang kedua ini, ya. Maksudnya adalah yang menyimpang, ya. Walil mukhalif itu maksudnya. Adapun yang orang-orang tadi yang bukan yang menyelisih, dia kena syubhat misalnya. Ya, adapun orang-orang yang menyimpang ini, yang menyelisihi, yang ikut membuat melakukan umpatan-umpatan, mencela dakwah, ya, beliau mengatakan keadaannya enggak lepas dari dua hal. Yang pertama, imma mustauhisun min manhaj dalil haq, bisa jadi mereka itu orang yang kehabisan akal dalam mengetahui manhaj ahlul haq. Itu yang pertama kondisinya. Artinya adalah di dalam poin ini Syekh ingin mengatakan kepada kita, orang yang menyelisih dakwah salaf itu enggak lepas dari dua hal. Jadi kita dengan ini kan jadi ilmu bagi kita. Tatkala kita berjumpa atau berinteraksi dengan keluarga kita, misalnya, kita bisa melihat masuk yang mana mereka ini dari dua ini. Yang pertama, bisa jadi mereka kehabisan bekal untuk mengetahui manhaj ahlul haq, karena memang wilayah dia enggak tahu bahwasanya kebenaran itu bagi mereka, ya, apa yang mereka dapatkan di masyarakat, bukan karena mereka menolak kebenaran. Ya. Kenapa? Oleh itu Syekh mengatakan di sini li jahlihi bihi, karena ketidaktahuannya terhadap manhaj al-haq. Ya. Lalu dia mengatakan wa jahli bi hujjatihi damighah, dan juga ketahuannya terhadap hujjah manhaj salaf yang sangat kokoh. Faida, oleh itu dikatakan di sini obatnya, faida arafa istanatha bi, apabila dia telah mengetahuinya, istanatha bi, dia akan senang, dia akan mau menerimanya. Dia enggak tahu begitu. Tatkala kita jelaskan ini begini. Oh iya, saya enggak tahu selama ini. Berarti informasi yang saya dengar salah berarti. Ini tipe yang pertama yang menyelisih manhaj hak ini. Ya. Wa rakiba matnihi, ya, dan dia juga langsung menyambut. Walam yuaqib, dan tidak berpaling. Jenis yang pertama ini, dia menentang dakwah, menyelisihi dakwah, ikut-ikutan ini. A kata orang A, B kata orang B. Tapi setelah dia dijelaskan dengan baik dan benar dan seterusnya, baru dia paham. Oh, berarti salah yang saya dengar selama ini. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua ini yang parah. Wa imma musabbit anhu. Yang kedua, memang orang yang menghalangi dakwah ini. Berarti dia ada potensi untuk mengetahui kebenaran, tapi tidak mau mendengar kebenaran. Kenapa? Ini umumnya kepentingan pribadi. Oleh karena itu dakwah, kalau memikirkan perut, memikirkan kekuasaan, memikirkan pengikut, masuklah ini. Ya. Jalibun alaihi bi khailihi wa rijlihi. Ya, ini bahasa-bahasa kiasan yang dibawakan oleh Syekh ini. Merintangi dakwah ini dengan pasukan berkuda kalau dia punya, artinya dengan sarana apa saja yang mereka lakukan dengan pasukan berkudanya atau pasukan berjalan kaki, artinya sarana apa saja yang dia miliki, ya. Sadan anhu bimali wa sultanihi, juga menghalangi dakwah ini dengan hartanya dan juga dengan kekuasaan. Kalau dia punya kekuasaan dia halangi, kalau dia punya harta dia biayai orang-orang yang bisa mengganggu dakwah ini. Contoh misalnya, mencetak kitab itu butuh buku, butuh dana. Tapi kan pernah 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, udah lewat, saya masih di Libya itu. Udah jauh-jauh sekali ya. Masanya waktu muncul 2 karya yang ditulis oleh Syekh Idahram atau Marhadi lah, karena dibalikannya namanya. Ya, tentang mencela dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab secara membabi buta tanpa ada dalil, yang kemudian hari dibantah oleh Ustaz
Khalid Rurai dan juga Ustaz Zulkarnain yang di Makassar. Dua kitabnya itu kalau nggak ada dana untuk mencetaknya kan nggak bisa. Siapa percetakan mau rugi? Nggak ada itu. Percetakan mau seperti apapun dia itu butuh uang. Nih, apa imbalan sama kami? Dengan hartanya dia bisa dia cetak kitab seterusnya meskipun dijual. Atau kitab yang pernah dibagi-bagikan dalam berbahasa Arab di negeri kita ini langsung dikirim dari Saudi. Kebetulan Syekh Ali Hasan datang buat daurah, ya, untuk menunjukkan Syekh Ali Hasan seorang murjiah. Dibagi-bagi gratis pernah pada masanya. Yang sekarang orangnya itu setelah berada di penjara Saudi karena memang seorang takfiri. Ya, itu dengan apa? Ada orang bisa nulis buku langsung kemudian tercetak begitu saja. Tentu harus ada percetakannya, ada hartanya. Demikianlah ini yang kedua ini. Ya. Li ghalabatil hawa alaih. Ya. Karena unggulnya hawa nafsu itu pada diri dia. Hawa nafsunya yang bermain. Ma'rifati biquwwati hujjatihi, disertai pengetahuan terhadap kuatnya hujjah manhaj salaf. Oleh karena itu antum akan mendengar atau pernah mendengar, tidak usah kalian berdiskusi dengan salafi. Kenapa? Mereka itu kuat dalilnya. Ya kalau udah tahu kuat dalil kenapa enggak diikuti? Mereka itu orang-orang yang belajar. Sampai salah seorang ustadz, ya kan, salah seorang kiai mengatakan sekarang kita susah berdakwah, sedikit pakai dalil kata. Jadi dakwah pakai apa? Gara-gara dakwah sunnah sekarang kita harus ikut. Dulu cukup kita katakan A, B, C udah boleh. Sekarang orang minta dalil tuh gara-gara kajian sunnah. Karena dakwah memang pakai dalil ahlus sunnah. Ya. Tahu nggak dia bahwa kuatnya hujjah Ahlussunnah? Tahu. Berubah dia? Mana pula dia berubah? Hidayah di tangan Allah. Ini model yang kedua. Ya. Wa sur'ati ta'thiri fil umam wal afrad, dan cepatnya pengaruh manhaj salaf ini ya di dalam umat ini dan juga individu-individu. Dakwah ya kan? Dahulu Ustazuna Abdul Hakim Abdad Hafizullah Ta'ala dalam Fathul Bari, Majelis Fathul Bari, beliau mengatakan di tahun 2012, dahulu tahun 80-an saya mengatakan 30 tahun ke depan dakwah ini akan tersebar luas, kata beliau. Sekarang kita lihat di mana-mana dakwah ini. Tentunya pengaruh para asatizah kita di mana-mana. Dakwah ini mudah, nggak susah orang. Bisa kita lihat sendiri, ya. Karena dakwah, kepentingan kita berdakwah apa? Agar manusia kembali kepada agamanya. Nggak ada kepentingan ekonomi, kepada kepentingan partai, kepentingan kedudukan, kepentingan pengikut. Kalau seperti itu terjadi perpecahan. Orang kan bisa menilai kepada siapa mereka berdakwah. Kepada apa yang mereka dakwahkan, buku apa yang mereka baca, ya. Fa idza ja'atuhumul bayyinah ba'dal bayyinah, apabila datang keterangan demi keterangan, wa tadzkir ba'da tadzkir, peringatan demi peringatan, summa tanakkabahu, ya, lalu tetap bersikukuh menjauhi. Udah ada penjelasan-penjelasan, dia bisa bahasa Arab, bisa membacanya, tapi dicari-cari saja takwilnya, dicari-cari definisi yang lain, dicari-cari tafsir yang lain. Sudah, sampai disebutkan oleh Syekh seterusnya. Istabanan nas talbisahu. Jelaslah bagi manusia akhirnya apa? Kepalsuan dirinya itu. Udah hak, udah jelas, tapi tetap ngotot pada penyimpangan yang dia pegang. Ketahuan, manusia langsung mengetahuinya. Bagi orang yang nomor satu,
Orang yang menyelisih manhaj salaf tipe nomor 1, dia ikut-ikutan gitu. Maka orang seperti ini lama-lama dia akan tahu ini lain sepertinya ini. Tapi kalau bagi pengikut yang nomor 2 ini, tetap saja dia akan tetap berada di atas itu. Maka dalam berdakwah ini, berdasarkan pemaparan Syekh ini, antum juga anak-anak sekalian di rumah, ya Allah, bisa kita lihat keluarga kita itu masuk yang mana di antara 2 ini. Ya. Waqtashafu awara di ayatihi, maka manusia pun ya menyingkap ya kebohongan propagandanya. Ila an yaqsimahullahu fayustarahu min syarrihi, sampai Allah membinasakannya sehingga manusia pun ya istirahat dari kejelekannya. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal 42, liyahlika man halaka an bainatin wa yahya man hayya an bainatin. Agar orang yang binasa itu binasa dengan bainah, dengan penjelasan, dan orang yang hidup itu hidup dengan penjelasan. Enggak ikut-ikutan. Ada bukti ilmiah kenapa kita melakukan seperti ini. Lalu beliau mengatakan, wasababu istilali hadal bahs min aslihi, dan penyebab pemisahan pembahasan ini dari asal bukunya, ya Madarikun Nazar itu, ya, maksudnya sudah disebutkan Madarikun Nazar fi Siyasah, wa ja'aluhu kitaban mustaqillan, dan menjadikannya sebagai kitab yang tersendiri. Huwa adalah annani ta'arradtu fil kitab al-musamma anifan li ba'di da'awat bin naqdi, ya, bahwasanya aku ini secara terbuka ya membantah di dalam kitab yang disebutkan di dalam yang barusan di dalam kitab Madarikun Nazar itu sebagian kelompok-kelompok da'wat. Ya, kalau kita baca kitabnya itu, mungkin juga yang terjemahannya, bagi yang membaca terjemahan, itu akan nampak sekali memang di situ untuk membantah sejumlah kelompok yang menyimpang dari dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Termasuk juga wali ru'usiha bin naqdi, dan juga untuk mengkritisi tokoh-tokoh mereka. An-naqdu bagian dari dakwah, tapi pada tempatnya, dan juga ilmiah, dan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah, enggak sembarangan. Harus ada bukti ilmiah sama kita atas penyimpangannya itu. Ya. Wa nadhara likaunin nas ma'adin, ya. Namun menimbang bahwasanya latar belakang manusia itu ma'adin itu latar belakangnya berbeda-beda, ya. Wa anna limanahid tilka da'wat mahadin, kemudian manhaj, ya, dakwah yang menyimpang itu ada pengikutnya, penganutnya, ya, kan begitu ya. Latar belakang masyarakat secara umum kan beda-beda. Sedangkan para dakwah yang menyimpang kan ada juga pengikutnya, dan mereka ditarbiyah untuk apa? Taklid. Antum boleh ceklah. Maka kita nggak boleh taklid. Antum di sini belajar, jangan taklid kepada ustadz ini, kepada ustadz itu, kepada ustadz ini, berapa asatizah yang enggak boleh. Enggak boleh taklid dalam masalah ilmu syar'i, kecuali bagi orang yang belum mampu. Dan dakwah tidak mengajarkan kepada taklid kecuali kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam. Ya, itu pun harus ada bukti ilmiah bahwasanya itu adalah sebuah yang datang keterangannya dari Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam. Makanya sungguh bagus antum mempelajari ilmu mustalah hadis. Oleh karena itu sering saya sebutkan ada 3 ilmu yang tidak boleh lepas siapapun yang ingin berdakwah. 3 ini sebagai pondasi. Tidak boleh tidak, dia harus kuasai. Karena pengalaman kita berdakwah, permasalahan diskusi dengan sesama dai karena kelemahan di 3 ini, enggak nyambung cerita jadinya. Yang pertama harus bisa bahasa Arab. Tidak boleh ada dai yang enggak ngerti bahasa Arab. Karena Al-Quran dan Sunnah berbahasa Arab. Karya ulama ditinggalkan dalam bentuk bahasa Arab. Boleh dicek. Hatta ulama negeri kita ini, An-Nawawi Al-Bantani, atau disebut dengan nama yang lain Ibnu Umar, sama itu orangnya. Tatkala dia menjelaskan Safinatun Najah, Kashifatus Saja, Sarah Safinatun Najah, dalam bahasa Arab, enggak bahasa Banten. Pertama itu harus bisa bahasa Arab. Arabiyyah baina yadaik.
Pelajari itu nak. Siapa pengajarnya? Zamzami. Naam. Al-lughah tudarras bi lughah wahidah. Yang kedua, harus bisa mustalah hadis. Kenapa? Agar dia tahu ini yang disampaikannya itu hadis dhaif atau sahih. Apa kitab pegangan para dai zaman sekarang ini yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia? Durratun Nasihin. Pernah lihat kitab Durratun Nasihin? Segini tebalnya. Kalau yang dicetak Darul Fikri itu kecil gini. Kecil, tipis. Para ulama mengatakan kitab dongeng, meskipun setelah diteliti oleh Ustaz Muhammad Lutfi, kalau saya nggak salah, untuk mendapatkan gelar S3-nya dari Universitas Malaya Malaysia, itu dia disebutkan itu hadis-hadis yang dhaif dan lemah di kitab Durratun Nasihin. Ya, hampir setiap di podium-podium kita lihat, sebagaimana dalam kitab Durratun Nasihin ada ulama sufi mengatakan begini, ya wajar sajalah seperti ini keadaannya. Tatkala kita katakan itu hadisnya dhaif, loh ini ulama hadis kok malah dikatakan dhaif? Enggak nyambung kita, akhirnya begitu. Coba kalau dia ngerti ilmu mustalah hadis, enak diskusinya. Kan kita ingin kebenaran. Kan gitu. Kita enggak ngambil lapak kerjaannya, lapak wilayah, enggak, dakwah di mana-mana. Bahkan saya secara pribadi, Ustaz sendiri, di pos-pos para asatijah sudah ada, saya enggak mau ke situ. Di Lituan sudah ada asatijah, Mencirim sudah ada sana. Johor karena memang sekolah kita di situ. Mana wilayah saya? Pancur Batu sama Tamam. Brastagi terus ke sana. Maka pekan lalu saya ke Brastagi. Ya. Kalau udah aja asatijah, udah dia jelas itu. Ya. Kalau buat markas nggak ada masalah, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ilmu usul fikih. Tiga ini sangat diperlukan bagi seorang dai, para penuntut ilmu. Usul fikih agar dia bisa mengeluarkan hukum dengan baik dan benar, istinbatnya. Minimal dia ngertilah usul itu. Asal jangan sembarangan berfatwa. Kapan dia jadi wajib? Kapan dia menjadi haram? Kan ada kaidah-kaidahnya. Ya? Dalam masalah ini saya nasihatkan para penuntut ilmu menguasai minimal untuk yang paling sederhana, ya, karena kita dengan jarang mempelajari fikih mazhab, ya, meskipun itu bagus, ya, ada minimal mempelajari kitab usul, ya, usul itu sudah bagus, tapi ini kan usul min ilmu usul disebutkan kaidah ditambah dengan penjelasan, tetapi ada kaidahnya di dalam. Oleh karena itu pengajar harus bisa mengeluarkan ini kaidah, atau yang sudah menjadi kaidah dari kalangan ahli hadis. Ada kitab namanya Tawdihu Usulul Fikhi ala Manhaj Ahli Hadis, luar biasa, kecil seperti ini, ya, saya dapatkan di Madinah dulu. Tawdihu Usulul Fikhi ala Manhaj Ahli Hadis, udah ada PDF-nya, yang ditulis oleh Zakaria Ghulam Al-Bakistani, bukan Ghulam Ahmad, ya, itu Ahmadiyah. Zakaria Ghulam Al-Bakistani, seorang ahli hadis yang tinggal di Mekah. Dua kitab ini luar biasa. Kan ada nanti di sini disebutkan, di akhir ini disebutkan oleh Syekh Ramadan Al-Jazairi dengan masalah bagaimana sikap kita terhadap sebagian asar sahabat. Di kitab itu dibahas. Sampai jam berapa ini? Ada selesai, ya? Intahal waqt. Taib. Qala Ibnu Abdul mana dia? Masih pendahuluan ini, enggak bertahun-tahun gaji nanti. Baik. Bentar. Sampai mana tadi? Iya. Wa anna liman tilka da'awat mahadin yahrumu fiha al-kabir. Di mana di manhaj itu, metode mereka itu yang menyimpang dari manhaj itu, orang-orang yang dewasa menjadi tua. Artinya memang
semasa hidupnya itu aja yang dia tahu. Didikannya memang itu. Oleh karena itu semenjak dia lahir sampai nanti udah dewasa, taunya Asy'ariyah, taunya sifat 20. Coba antum pergi ke sekolah-sekolah umum 2 jam sepekan itu, dalam masalah akidah nanti sifat 20, sifat jaiz, sifat wajib, sifat mustahil, sampai nanti itu saja yang dia tahu. Atau tasawuf. Oleh karena itu di mana-mana begitu, karena wilayahnya seperti itu dia hidup. Ya, sehingga sambungan perkataannya Syekh mengatakan wa yarbu fiha saghir, dan orang yang kecil menjadi dewasa, bertumbuh berkembang dengan metode itu. Dari kecil dia lahir, sama dengan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, kan begitu. Semenjak kecil dia dengar itu. Sebelum azan maksud saya. Dia terbina dengan itu, terbiasa dengan itu. Niscaya itu yang diamalkannya. Ini kondisi yang dikatakan oleh Syekh ini. Ya. Maka mereka mengatakan jarrattu bihthi hada an tasmiyatil makhalib. Maka aku bersihkan pembahasan masalah ini dari penyebutan orang-orang yang menyelisih. Karena supaya umum dia. Kalau hanya 1, 2 tasawuf khawarij ini, itu kan hanya beberapa nama. Tapi kalau disebutkan secara umum, siapa saja yang mengetahui manhaj al-haq, dia akan tahu siapa yang menyelisihi atas nama kelompok apapun dia. Bagaimanapun dia berkamuflasenya akan ketahuan ini bermasalah. Kata para ulama itu, ya kata guru kita dulu Syekh Khalid Sultan dari Kuwait, dari aroma pembicaranya kita langsung tercium, kita bisa mencium dia ini ikut aliran apa. Ya. Hatta la yahula dzalika duna istifadatin mutahazzibah hadil mahadin minal kitab, ya, agar pengikut-pengikutnya yang begitu fanatik kepada hizbiyah itu, ya, tidak menghalangi, ya, tidak menghalangi adanya faedah dari kitab ini. Karena kalau disebutkan satu, misalnya penebutan satu kelompok, maka kelompok itu nanti akan memberikan tarkis ke kitab yang beliau sebutkan. Oleh karena itu beberapa kitab terkadang, ya, menjadi masalah bagi kelompok tertentu. Kenapa? Karena di dalam kitab itu memfokuskan dalam membantah sejumlah atau beberapa poin yang berkaitan dengan apa yang dianut. Tapi kalau sifatnya umum, mengenai seluruh orang, itu membuat tidak ada fokus ke arah sana. Tanpa penyebutan nama, ya, tanpa penyebutan nama tertentu. Meskipun ini tidak ada masalah, sebagaimana pembahasan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, pembahasan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dalam bantah individu-individu tertentu. Lalu beliau mengatakan wa ana biqadri istifadatin nas minhu rajatu minallahi thawab. Kita berhenti di sini, ya. Wa ana biqadri, ya, adapun saya, ya, dengan kadar bagaimana saya bisa memberikan faedah kepada manusia, aku berharap pahala dari Allah, tidak mengharapkan apa? Sana'un nas, jah wal mal, pujian manusia, jah, kedudukan, harta dan lain sebagainya. Ya, ini adalah salah satu prinsip yang hendaklah dipegang oleh orang-orang yang berdakwah kepada Allah tabaraka wa taala. Baik, kita cukupkan di sini insyaallah. Wayan bagi lafatin nazar kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bismillah ta'ala wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ingatkan kepada para penuntut ilmu yang khusus di sini, antum catat dan lain sebagainya. Di akhir ada masanya kelak, nanti selesai kajian-kajian itu secara lengkap, catatan antum kumpul, ana periksa. Ya, catatan khusus untuk penuntut ilmu yang di asrama, ya. Antum catat, nanti akan saya periksa insyaallah di tatkala kita selesai ini, saya akan periksa catatan antum ini. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.